Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan salah satu materi di perbankan syariah sebagai syarat dalam tugas akhir semester. Perkenalkan, saya Unggul Tunjung Suwandaru menjadi salah satu bagian dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hiwalah dan juga rukun-rukun dari hiwalah. Pengertian hiwalah itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu hiwalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. Adapun menurut bahasa, yang dimaksud hiwalah ialah al-intikol dan al-tahwil, yang artinya ialah memindahkan dan mengoperkan. Pada intinya seperti kita memiliki hutang kepada seseorang nih, dan orang lain berutang kepada kita. Jadi tanggung jawab utang kita kepada orang tersebut bisa kita limpahkan kepada orang yang berutang kepada kita. Seperti itu. Selanjutnya mengenai rukun dari hiwalah. Hiwalah sebenarnya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul, yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Adapun syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah yang pertama yaitu orang yang memindahkan utang atau muhil adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masa kecil. Yang kedua, orang yang menerima hiwalah atau rah al-dain adalah orang yang berakal, maka batalah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Yang ketiga yaitu orang yang dihiwalahkan atau yang disebut dengan muhal alaih, yang juga harus orang berakal juga, yang diisyaratkan juga ia meridoinya. Selanjutnya adanya utang muhil kepada muhal alaiha. Pada intinya syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah orang-orang yang terlibat dalam hiwalah ini adalah orang-orang yang berakal gitu. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah ada 4. Yang pertama yaitu muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang memindahkan uang. Yang kedua muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada si muhil. Yang ketiga ada muhal alai, yaitu orang yang menerima hiwalah. Yang keempat ada piutang muhal alai kepada muhil. Dan yang terakhir yaitu sigat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya yaitu aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada si fulan. Dan kabul dari muhtal dengan kata-katanya aku terima hiwalah engkau. Itu jadi rukun dari hiwalah menurut Hanafiyah dan juga menurut Syafi'iyah. Saya akan menjelaskan tentang skema hiwalah dalam perbankan syariah. Al-hiwalah yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. Sebagai contoh, Tuan A karena transaksi perdagangan berutang kepada Tuan C. Tuan A mempunyai simpanan di bank, maka atas permintaan Tuan A, bank dapat melakukan pemindah bukuan dana pada rekening Tuan A untuk keuntungan rekening C. Atas jasa pengalihan utang ini, bank memperoleh. Skema dari al-hawalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, muhil atau supplier menyuplai barang kepada muhal atau pembeli. Setelah muhil mengirim barang kepada muhal, namun muhal tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu, muhil menyerahkan invoice kepada muhal alaih atau bank syariah. Muhal alaih memberi tagihan dari muhil dan melaksanakan pembayaran. Lalu, muhal alaih melakukan penagihan kepada muhal yang didukung oleh invoice dari muhil. Selanjutnya, hasil dari penagihan berasal dari muhal diserahkan kepada muhal alai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Anjarwati dengan NIM 43120011149 ingin menjelaskan mengenai produk hawalah. Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan akad hawalah yaitu yang pertama ada factoring atau anjak piutang, yang dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayarkan piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak ketiga. Yang kedua ada post date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut. Lalu yang ketiga ada bill discounting. Nah, pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam bill discounting ini nasabah harus membayar fee. Perkenalkan, nama saya Alida Salma Syariani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ran, syarat dan rukun dari ran juga. Pengertian ran menurut bahasa yaitu merupakan al-subut dan al-habs, berarti penetapan dan penahanan. Jadi ran ini bisa kita kenal dengan yang biasa kita dengar yaitu gadai. Ada pula yang menjelaskan bahwa ran adalah terkurung dan terjerat.
Ran menurut syariah berarti menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Ran juga berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, ran merupakan akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Dan ran menurut istilah atau syara adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Ran juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan tradisi kenabian. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh para cendekiawan muslim dari berbagai bidang dan latar belakang sejak masa salafi hingga masa modern yang menantang. Menurut Azhar Bashir, memaknai ran atau gadai ini sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara. Dalam hukum adat gadai, diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai. Dengan ketentuan, si penjual atau penggadai ini tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Jadi al-ran ini tuh intinya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Selanjutnya masuk ke rukun dan syarat dari ran sendiri. Menurut Muhammad Anwar dalam buku Fikih Islam menyebutkan rukun dan ketentuan hukum ran sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama yaitu ijab qabul atau siga. Ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, asalkan berisi maksud dari perjanjian-perjanjian antara para pihak. Yang kedua, ada transaksi akid. Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi ikrar yaitu rahin atau pemberi gadai, dan murtahin penerima gadai adalah sudah dewasa atau balik, cerdas dan atas keinginan sendiri. Jadi tidak ada paksaan apapun dari berbagai pihak. Yang ketiga, itu ada keberadaan barang yang digadaikan atau marhun. Syarat yang harus dipenuhi agar barang yang digadaikan ini dapat diterima, menguntungkan dan rahin atau tukang gadai jelas tidak disatukan dengan aset lain, dikendalikan oleh seorang biku, dan harta karun yang permanen atau dapat ditransfer. Yang keempat ada marhun bih atau utang. Menurut cendekiawan Hanafiyah dan Syafi'iyah, syarat utang yang bisa dijadikan dasar hipotek adalah dalam bentuk utang yang masih bisa dimanfaatkan. Harus lazim pada saat itu juga. Kontrak dan harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun lainnya. Tadi kan ada akad ijab dan qabul. Seperti contohnya itu, aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000, dan yang satu lagi menjawab, aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000. Atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata seperti dengan surat, syarat, dan lain-lain. Yang kedua ada akid yang menggadaikan atau rahin, dan yang menerima gadai atau murtahin. Syarat bagi berakad adalah ahli tasarruf, maksudnya mampu membelanjakan harta, dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Ketiga, yaitu barang yang dijadikan jaminan atau bor. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Yang keempat ada utang. Ini diisyaratkan keadaan utang telah tetap. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ran atau gadai, dan juga saya akan menjelaskan mengenai skema aran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum ran atau gadai. Hukum gadai atau ran, untuk menilai ketentuan dalam muamalah, maka harus diketahui ketentuan tentang ran dan akad secara umum. Secara syarih, oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', kitab Ar-Ran memberi pengertian ran adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.
Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Yang kedua yaitu skema ARAN. Dalam skema ARAN menggambarkan mekanisme transaksi RAN dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada penyerahan jaminan, yang kedua itu akad pembiayaan, yang ketiga itu pencairan biaya, yang keempat itu pembayaran biaya tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai skema 2 RAN. Di sini langkah-langkahnya itu yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin dan murtahin. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima pihak bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya pemeliharaan agunan. Unggul gimana hari ini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Lu gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar juga. Ini mau sebenarnya mau ada yang aku omongin. Cuma aku Apaan nggak tuh? enak. Jadi Kayaknya kan, serius banget deh. jadi kan sebelumnya aku punya bisnis baju. Nah, lagi ada kendala dana. Nah, aku masih butuh dana 2 juta lagi supaya barangku bisa dikirim dari produsennya. Kira-kira Unggul bisa nggak ya ngirimin uang ke aku? Bisa sih, tapi kira-kira sampai kapan tuh balikinnya? Oh, kebetulan Novel teman kelas kita, dia punya utang sama aku 2 juta juga dengan pembiayaan sama. Tapi Unggul bisa minta langsung aja ke Novel nih. Aku baru inget dia ada di kampus hari ini, biar aku teleponin dulu kali ya. Halo Novel, ini gue lagi di kantin, lu bisa ke kantin nggak? Ya, ya di kantin ya. Oke. Dari kelas lo? Iya, lagi ngomongin apa berdua? Nggak tahu ini. Jadi gini Val, sebelumnya kan gue mau minjem duit sama Unggul ya sebesar 2 juta. Nah sebelumnya juga lu punya utang sama gue 2 juta dengan nominal yang sama. Nah gimana kalau misalnya nanti lu langsung balikin uangnya ke Unggul aja. Jadi nggak usah kelewat ke Unggul lagi langsung. Tapi Nggul, aku baru ada dananya itu kira-kira akhir Desember ini. Itu bisa nggak ya? Tanggal berapa tuh Val kira-kira? Tanggal 30 sih aku udah ada uangnya. Tanggal 30 ya. Nah, awas sih, nanti tinggal langsung transfer ke gue ya berarti ya. Oke. Karena tanggal 30 transfer ke gue aja sesuai dengan 2 juta yang gue kasih ke dia. Oke. Ya udah kalau kita baru transfer aja kalau kan. Oke. Rekeningnya masih sama kan? Masih sama. Udah sepakat ya? Iya, sepakat Nanti ya. gue transfer dah ke gue. Oke. Oke, sama ya udah. Thank you ya Nova. Ya. Ya. Hai Ale, Hai Nata. apa kabar Le? Baik Nat, ada apa Nat? Ale, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kan aku nggak enak. Ih kayak baru temenan aja. Mau ngapa? Aku mau minjem duit. Ini HP aku untuk jaminan kamu. Karena aku bulan ini ada tunggakan pembayaran kuliah. Emang kamu minjem berapa? Aku rencana mau minjem 5 juta Le. Oke, nanti ya udah nanti aku transfer ya 5 jutanya. Makasih Ale. Oke, ini berarti aku ambil buat jaminan ya. Nanti akhir bulan ini aku usahain aku bayar. Dia gampang, cuma kayak baru teman lama aja. Makasih.